Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyhi wa rusulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan kepada kita semua. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak MC yang telah mengatur acara momentum Isra Miraj dalam ceramah umum ini, juga kepada Bapak Ketua DKM senior saya di UIN, Pak Dokter ya, juga kepada RT RW, alim ulama, Bapak Ibu semua, pemuda-pemudi, kakek nenek atau remaja masa lalu, juga kepada adik-adik yang hadir pada kesempatan ini, salam hormat dari saya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf jika suara saya agak sedikit meremeh ya. Tidak apa-apa, karena manusia itu ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Tapi ketika dikasih sehat dengan dikasih sakit, banyak mana? Sehat atau sakit? Sehat. Maka ketika dikasih sakit, nikmati, karena itu takdir baik dari Allah. Bapak Ibu, ketika saya mengamati, ketika mau bicara, itu ada 4 kondisi hati ternyata. Yang pertama ada grogi atau takut. Kenapa? Karena ternyata yang dihadapkan saya semua ini itu alim ulama, insya Allah. Orang-orang yang senantiasa cinta kepada agamanya, orang-orang yang senantiasa ingin dekat dengan Rabb-nya. Tadi pas mau datang ke sini rada merot, astagfirullah. Ulang lagi gitu saya. Asli itu Pak. Tapi saya istighfar. Terus yang kedua, ada kalanya kolbu ini biasa. Biasa. Dan materi Isra Miraj seringkali ditayangkan, seringkali dibahas. Biasa. Ternyata ketika memiliki kolbu seperti itu, yang menyampaikan ini kehilangan rasa saat menyampaikan. Maka istighfar juga. Ada juga terkadang saat mau menyampaikan materi over pede. Gitu. Ternyata itu tumbul kesombongan dan hilang nilai esensi dari apa yang disampaikan, sehingga kolbu ini terus dikondisikan dan akhirnya ketika mau menyampaikan itu harus menghadirkan 2 rasa. Yang pertama rasa khauf
di antara rasa khauf dan roja, di antara rasa takut dan harap. Takut kalau seandainya yang mau disampaikan itu untuk meninggikan orang yang bicara, biar disebut baik-baik, sempurna, pinter, hebat. Takut kalau seandainya itu muncul. Yang kedua, harus ada roja, ada satu pengharapan. Semoga dengan disampaikannya setiap pesan baik itu menambah kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang harus kita miliki, yaitu hati yang senantiasa berada di antara takut dan roja. Akhirnya istighfar. Roni mau kesini itu mau mengagungkan namamu atau mau mengagungkan nama Allah? Mau mengagungkan namamu atau mau mengagungkan nama kekasih Allah? Maka kalau kau ingin mengagungkan Allah dan kekasihnya, maka engkau jangan menjadikan dirimu sebagai satu-satunya orang yang merasa mampu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu doakan kita semua, para penyampai pesan dakwah, agar hatinya tetap takut dan berharap kepada Allah. Saat saya kesini, ini masjid unik. Biasanya kalau masjid besar, tiangnya di tengah. Ini tiangnya nggak ada di tengah. Ini perlu ilmu yang mumpuni dan modal yang besar. Betul ya Pak DKM? Tapi alhamdulillah nggak ada tiang, jadi bisa lihat, nggak ada penghalang. Saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang lapang pada Bapak dan Ibu, dan Allah gerakkan hati Bapak dan Ibu untuk terus menyumbang, berinfak, berwakaf, meninggalkan jejak kesolihan, sehingga akhirnya saat wafat Bapak akan merasakan setiap pahala-pahala yang mengalir dari orang yang sholat di sini. Mudah-mudahan lapang berkah. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang satu materi tentang Isra dan Mi'raj. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum di Isra dan di Mi'rajkan, beliau mengalami masa-masa yang sangat sulit, bahkan dikenal dengan namanya Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan, di mana pada tahun yang sama dua sosok manusia yang selama ini menjadi tameng beliau seketika oleh Allah diwafatkan. Paman Abu Thalib yang senantiasa menjadi tameng beliau di luar, yang senantiasa menjadi pelindung beliau saat keluar, itu meninggal. Dan istri tercinta beliau yaitu Siti Khadijah, yang biasa menjadi penyejuk hati di kala di rumah, itu pun sama meninggal, wafat. Yang biasanya ketika Nabi keluar, ada celah, ada caci, ada maki dari kaum kufar, beliaulah yang pertama kali menghadang, beliaulah yang pertama kali memberikan peringatan, dan tidak ada yang berani mengusik Nabi Muhammad. Begitupun ketika Nabi sampai ke rumah, yang menyejukkan hati Nabi, Siti Khadijah, dengan kata dan kalimat yang senantiasa memotivasi Nabi, memberi semangat kepada Nabi, memberi dukungan kepada Nabi, yang memberikan hartanya. Sampai-sampai di akhir hayat hidupnya, Siti Khadijah tidak memiliki harta. Bahkan untuk menutupi jasadnya beliau tidak cukup kainnya. Bahkan di akhir hayat hidupnya beliau mengatakan, aku sudah tidak punya harta lagi untuk dijadikan sebagai alat berjuang. Jika engkau berkenan, gunakanlah tulang belulangku untuk berjuang di jalan Allah. Itulah pengorbanan Siti Khadijah. Dan bisa kita bayangkan,
Saat mereka berdua meninggal, Nabi pulang ke rumah yang biasanya disambut oleh Siti Khadijah, sudah tidak ada. Ketika Nabi berjalan keluar, yang biasanya dilindungi oleh paman Abu Thalib, sudah tidak ada. Dan Nabi berusaha bagaimana untuk menyampaikan dakwah risalah Islam kepada penduduk Mekah yang sudah jahiliyah seperti ini. Akhirnya Nabi memiliki asa, Nabi memiliki keinginan, Nabi memiliki harapan untuk pergi ke Taif, untuk berdakwah ke Bani Sakif, berjalan 100 km bersama dengan sahabatnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Bani Sakif kaum Taif? Ketika Nabi sampai di sana, seketika asanya menjadi luluh hancur. Ketika kaum Taif melempari Nabi bukan hanya dengan kata cercaan dan hinaan, tapi sekaligus dengan batu yang melayang ke tubuh Rasul. Sampai-sampai kotoran pun dilemparkan. Sampai-sampai Rasul pun berdarah. Itulah perjuangan Nabi kita, agar Islam sampai kepada kita. Betapa berat perjuangan beliau itu. Dan kalau Allah memberikan kepada kita, tentu kita tidak akan mampu seperti beliau. Bahkan ketika itu turun malaikat dan mengatakan, wahai kekasih Allah, jika sampai darahmu menetes ke bumi, maka akan hancurkan penduduk ini. Seketika oleh Nabi, darahnya dielak. Itulah kelapangan hati yang dimiliki oleh seorang Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi pun berdoa kepada Allah, panjang doanya, tapi intinya gini, ya Allah, kemana lagi kaki ini harus melangkah? Kepada siapa lagi dakwah ini harus disampaikan? Aku merasa lemah dan dihinakan oleh manusia. Tapi aku tidak peduli asalkan engkau tidak marah kepadaku. Itulah perjuangan Nabi. Yang ada dalam pikiran Nabi, yang ada dalam qalbun Nabi, itu bukan rasa takut dihina, bukan takut dicela, bukan takut dilempari, tapi yang ditakuti oleh Nabi, Allah marah sama Nabi. Sampai itulah yang menjadi getar di aras itu. Sampai Nabi SAW diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan Isra wal Mi'raj. Nah, disinilah kita akan mencoba melihat bagaimana Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Bisa next? Nah, di sini ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui mengenai tentang peristiwa Isra. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu merupakan 2 mukjizat sekaligus. Pertama, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kedua, Mi'raj vertikal dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di sini mengajarkan kepada kita 2 aspek yang paling penting untuk hidup kita di dunia, yaitu aspek sosial yang sering kita namakan dengan hablum minan nas, dan aspek vertikal yang sering kali kita namakan dengan hablum minallah. Dan kalau kita mau merenunginya kembali, pertanyaannya, ada tidak manusia yang bisa menempuh perjalanan ratusan kilometer hanya dalam sedikit malam selain Nabi Muhammad? Ada tidak? Tidak ada. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad adalah penghulunya alam semesta. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad itu lebih mulia dibanding dengan penduduk yang ada di bumi ini. Ketika Mi'raj naik ke langit 1, ke langit kedua, ke langit 7, sampai Sidratul Muntaha, apakah malaikat Jibril bisa ikut menemui Allah? Ternyata malaikat Jibril pun
tidak membersamai saat itu. Ini menandakan bahwa Nabi kita lebih utama dibandingkan dengan penduduk yang ada di langit. Masya Allah. Ini menggambarkan bahwa Nabi kita adalah sesosok manusia yang ideal, baik dalam sisi sosialnya, baik dalam sisi spiritualnya. Lihat bagaimana secara spiritualnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki dari Bani Fazaroh datang kepada Nabi. Istriku baru melahirkan seorang anak yang berkulit hitam dan aku tidak mau mengakuinya. Itu bicara kayak gitu ke Nabi. Kira-kira kalau bapak dan ibu, ada orang, ada suami yang bilang gitu, pamajikan orang karek melahirkan dengan hidung eta budak. Saya mau ngaku, kira-kira bapak dan ibu emosi tidak? Emosi. Aing maneh nuduh, tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi mengatakan, apakah kamu punya unta merah? Lihat, disambungkan karena unta. Apakah kamu punya unta merah? Iya. Apa warna unta merah? Gini, apakah kamu punya unta? Iya. Warnanya apa? Merah. Ada tidak hitam, kelabu-kelabu hitamnya? Ada. Dari mana itu kelabu-kelabu hitamnya itu? Mungkin dari keturunannya. Kata Nabi, bayi ini bisa jadi dari keturunannya. Langsung dia paham, oh nya bapana bodas, ibuna glowing, lahir budak hidung. Jadi aku ku Nabi itu dicarekan, tapi disambungkan karena onta. Padahal Nabi ingin menjelaskan genetika. Langsung seketika orang itu mengakui anak yang baru dilahirkan di rahim istrinya. Baru itu kisah-kisah banyak sekali. Ada lagi suatu ketika Nabi Muhammad membantu nenek-nenek yang membawa barang bawaan yang berat. Selama perjalanan itu nenek-nenek itu ngomel terus ke Nabi. Ngomelnya itu bukan langsung, tapi mencerca, mencela yang namanya Muhammad. Padahal yang bantu dia bawa barang adalah yang dihinanya. Tapi Nabi nggak ngomong apa-apa, karena Nabi tahu yang sedang dihadapinya itu nenek-nenek yang nggak tahu apa-apa. Lalu setelah beres, ditanya sama nenek, siapa nama Anda? Saya Muhammad. Kira-kira kalau bapak ibu posisinya kayak nenek-nenek itu menjelekkan, ternyata yang dijelekkannya itu yang membantu. Mau ditaruh di mana wajah ini? Lihat bagaimana Nabi secara sosial betapa pintar dengan siapa beliau menghadapi. Tapi beda dengan ketika bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu tidak perlu dengan contoh yang detil. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan Isra tuh, Isra Miraj diceritakan. Oh ya, sebelum itu ada cerita kisahnya gini. Saya tamatin dulu kisahnya. Ketika di Taif, Nabi pun sama. Malah Nabi mendoakan penduduk Taif. Dan ternyata Taif sekarang 100% orang-orang yang Muslim. Taif itu 100 kilo dari Mekah. Kalau Mekah ke Madinah 400 kiloan. Ditempuh dengan jarak 6 jam. Ketika saya umroh, itu ya Allah ya Karim, ini Nabi kok kuat banget ya. Ini kaum muhajirin kuat banget gitu. Kadang jamaah umroh itu kalau dikasih hotel dengan haram itu 1 kilo, 2 kilo tuh ngeluh gitu kan. Tapi para sahabat dahulu luar biasa. Nabi
Itu ke Taif. Udah di ke Taif baru Nabi berjalan lagi. Membacakan surat apa? Surat jin. Ada jin yang mendengar dan beriman. Baru setelah itu lama kemudian Nabi tiba di mana? Di rumah Ummu Hani bin Abu Bakar. Siapa? Ummu Hani bin Abu Bakar. Punten. Ummu Hani bin Abu Thalib. Itu istri Nabi, anaknya Abu Thalib. Karena sepupuan. Pas beres sholat Isya, Nabi berangkat dari sana. Ini kalau bapak dan ibu umroh, sa'i, ada barwah kan, terus ada tiang bulat itu diperkirakan di sanalah tempat Nabi Isra. Untuk titik jelasnya wallahu alam. Tapi di sana startnya itu di sana. Isra Nabi itu. Kendaraannya buruk. Ternyata bapak dan ibu, kalau bapak dan ibu naik motor, kecepatannya berapa biasanya? 30 km per jam, 40, 50, tergantung motor. Kalau naik mobil di tol 120-an, naik kereta 150 sampai 300. Kalau kereta cepat di sana 300 km per jam itu kalau di kanan kirinya kosong. Tapi kalau udah ada pemukiman nurun. Kayak bisi ngararapung katanya di pemukiman. Itu melaju. Naik pesawat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Jeddah itu 9 jam. Kecepatannya 900 km per jam. Pertanyaannya, Allah terganggu tidak menggerakkan jantung orang yang sedang naik pesawat? Terganggu nggak Allah? Nggak ya. Allah terganggu nggak menggerakkan darah manusia yang sedang duduk dengan kecepatan 900 km per jam? Enggak ya. Tapi Allah tahan. Tahan. Darahnya tetap ngalir, jantungnya tetap berdetak, matanya tetap bisa berkedip. Enggak karena naik pesawat terbang yang 900 km itu lantas jantungnya itu jadi fisiknya itu jadi nggak begitu. Itu baru ciptaan manusia, pesawat buatan manusia. Bagaimana dengan Nabi? Mudah, itu mukjizat. Yang namanya mukjizat itu adalah yang mengalahkan. Itu izaz, yang mengalahkan. Maka dengan kecepatan yang sangat luar biasa, buruk itu kilat, sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di sana Nabi menjadi imam untuk para nabi-nabi yang lain. Karena peristiwa Isra Miraj ini itu menjadikan hikmah tersendiri. Apa? Nabi di Mekah tidak hanya diuji secara intelektual, mentalnya saja, fisiknya saja, tapi Nabi diuji secara intelektualnya. Yang didakwahi oleh Nabi Yahudi dan Nasrani, yang mereka sudah membaca kitab, meskipun kita tahu bagaimana kondisi kitabnya. Mereka bertanya tentang ini, dijawab sama Nabi. Karena Allah sedang menunjukkan, mengangkat Nabi lebih tinggi lagi daripada derajat yang sebelumnya yang sudah tinggi. Nabi Mi'raj. Kenapa yang dipilih Masjidil Aqsa? Kenapa yang dipilih Palestina? Karena ternyata tempat itu diberkahi. Meskipun bukan tanah haram seperti Mekah dan Madinah, tetapi Palestina adalah negeri yang diberkahi. Masjidil Aqsa itu lebih dekat dengan langit. Masjidil Aqsa menjadi tengah-tengahnya bumi. Dan Masjidil Aqsa itu tempat turun dan naiknya malaikat.
Maka nggak logis lihat orang-orang Palestina dibombardir itu setiap mau puasa, dibombardir saat orang mau kurban, tapi lihat keteguhan iman mereka. Bahkan seorang perempuan dari mereka ketika tidur mereka tidak berani membuka auratnya karena bisi suatu ketika ada bom datang dari Yahudi laknatullah, dari Israel, mereka tetap bisa menutup auratnya. Dia bagaimana itu kemuliaan di sana. Bahkan mereka ketika ada goncangan dan sebagainya nggak apa-apa, syahid. Mereka sudah merindukan surga. Bahkan ketika anak kecil yang sudah menghafal Quran terus meninggal, nangis iya, tapi bahagia. Kenapa? Ini bekal akhiratku, insya Allah. Itulah negeri yang diberkahi, linuriyahu, diperlihatkan oleh Allah itu. Dan di sana di Palestina, Suriah itu, kalau dulu Syam itu tempat di mana para nabi lahir, berdakwah besar di sana. Dan Nabi Muhammad hanya satu-satunya nabi setelah Nabi Ibrahim dan Ismail yang ada di Mekah. Sebelumnya nggak ada. Semua ada di daerah Suriah kalau sekarang, Syam. Kan deket tuh. Masya Allah. Karena Palestina, Masjidil Aqsa itu tempat yang paling dekat dengan langit. Maka Nabi bisa langsung menuju langit demi langit. Dan kalau kita lihat duka langit kahiji teh nu mana, nuka dua nu mana, nuka tilu nu mana, Masya Allah, saking besar. Maka Nabi saat sholat mengatakan Allahu Akbar. Saya yakin bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi kondisi kolbunya Nabi itu mengakbarkan Allah. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak kuat menjadi imam karena kecintaan kepada Allah, karena rasa takut kepada Allah, karena rasa harap kepada Allah di dalam kolbunya. Ketika Nabi mengatakan Allahu Akbar, itu dengan kolbunya yang suci. Maka coba kita lihat sholat kita saat Allahu Akbar. Apakah kita sedang mengakbarkan diri kita? Atau kita sedang menyampaikan, ya Allah, Engkau yang maha besar ya Allah. Asli, Pak. Ketika kita takbir, kita nyerah, Pak. Allah. Seolah-olah kita kan gini, kalau angkat tangan, nyerah gitu. Kerasa nggak saat takbir? Baik di sini ataupun di sini, silakan. Baik yang terbuka, kalau jadi imam atau salat sendiri, silakan. Tapi rasakan, coba rasakan bedanya, bedakan rasanya saat salat merasakan Allahu Akbar, mengakbarkan Allah dengan mengakbarkan diri, rasanya beda. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah mengenai tentang Isra, mengenai tentang Mi'raj, mengakbarkannya Allah. Lalu Nabi ke Sidratul Muntaha, turun perintah salat. 50 waktu berubah menjadi 5 waktu. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kita nggak bisa seperti Nabi, tapi Allah bisa. Tapi Allah nggak mau, gitu aja, ya. Beres dari sana Mi'raj ke Sidratul Muntaha, lalu Nabi kembali pada malam itu, dan Nabi bergegas untuk menceritakan kepada siapa? Orang-orang yang berada di sekitar beliau. Kata Ummu Hani, jangan sekarang, ada khawatir.
khawatir Nabi dicela, khawatir Nabi dimarahi, khawatir Nabi mendapatkan perlakuan yang diintimidasi dan lain sebagainya. Kata Nabi, enggak, saya harus menyampaikannya saat ini. Lalu pergi ke Abu Jahal, lalu kata Abu Jahal gimana? Wah, ini nih kesempatan bagus. Siap, saya akan kumpulkan orang-orang untuk mendengarkan kisahmu. Lalu apa yang terjadi? Kumpul. Itu si Abu Jahal nih. Dan mereka kumpul di satu tempat. Lalu Nabi menceritakan. Lalu ada yang bertanya, Nabi jawab. Tapi saat itu ada orang yang baru masuk Islam, seketika keluar dari keislamannya. Gening kieu nya piraku dalam satu malam ke Palestina terus ke langit. Ieu mah geus teu ecreug kena ieu mah. Sudah enggak benar, murtad seketika, Pak. Orang-orang jadi mang-mang kepada Nabi. Ya, bahkan orang kafir semakin menjadi-jadi bahwa benar si eta teh gelo. Ya Allah, ya Karim, lamun orang juga gitu kuat moal. Ya Allah, ya Karim, ya Nabi, jadi rindu pingin ketemu sama beliau. Coba Bapak nanti datang ke Madinah, insya Allah. Saat di Raudhah, ya Allah, ya Karim, beda getarannya. Hanya satu orang yang tidak hadir pada waktu itu. Siapa? Abu Bakar. Satu lagi nih, teman dekatnya. Didatangi itu. Abu Bakar. Ya. Tuh temanmu cerita kayak gini. Benar dia cerita seperti itu? Saya percaya. Benar, lebih dari itu saya percaya. Tunjukkan di mana beliau sekarang berada. Datang Sayyidina Abu Bakar. Coba wahai Nabi Allah, ini kan Isra dan Mi'raj itu terjadi pada 10 tahun kenabian. Lalu kata Abu Bakar, coba ceritakan lagi. Sodakta, benar, cerita lagi, benar, lebih dari itu aku percaya, benar. Seolah-olah Sayyidina Abu Bakar menunjukkan lebih daripada itu saya percaya karena saya telah menjadikan engkau sebagai panutan saya. Karena saya yakin Allah tidak akan pernah salah dalam menunjuk utusannya. Kalau seandainya Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu ragu terhadap Nabi, wallahu alam, selesai Pak dakwah Nabi itu. Tapi makanya di sana mengatakan, saya bersaksi wahai Abu Bakar, engkau adalah As-Siddiq. Maka saat itu Sayyidina Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Nah, itulah Pak peristiwa Isra dan Mi'raj. Nanti nyambung lagi ke hijrah, Pak. Sampai-sampai Nabi terus diintimidasi, dihina, dicaci, udah batinnya itu udah ini lagi, udah tercabik-cabik batin Nabi itu gitu kan. Tapi karena ruhnya kuat kepada Allah, Nabi bisa kuat mendalami kehidupan ini. Ya Allah, ya Karim, kita coba sholawat kepada Nabi. Punten tapi suaranya saya begini ya. Coba kita hadirkan rasa Nabi sedang melihat kita. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika.
Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inilah ada 3 nilai yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yaitu dalam momentum Isra Miraj ini, gimana caranya sih kualitas ibadah kita bisa meningkat? Bagaimana caranya sih supaya kita bisa disiplin dalam beribadah? Dan bagaimana caranya kita bisa istiqomah dalam beribadah? 3 tema ini meningkatkan kualitas dalam beribadah, meningkatkan disiplin dalam beribadah, dan istiqomah dalam beribadah. Next. Langsung ke apa tujuan utama manusia diciptakan? Apa tujuan kita diciptakan sama Allah, Bapak dan Ibu? Pak DKM sampai jam berapa? Berapa menit lagi Bapak MC? 22 ya? Baik, insya Allah. Apa tujuan diciptakannya manusia, Pak? Yaitu untuk ibadah. Dalilnya surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Next. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada ibadah. Bahkan di dalam salah satu hadits qudsi, wahai hambaku, andai seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir seluruhnya menjadi orang-orang yang paling bertakwa, hal itu tidak sedikit pun tidak menambah kekuasaanku. Bayangin, semua takwa dari awal sampai akhir, takwa, jalanin perintah Allah, jauhi larangan Allah, itu sekalipun tidak akan menambah kekuasaan Allah. Wahai hambaku, andai seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir seluruhnya menjadi orang yang paling bermaksiat, hal itu sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan. Jadi buat apa ibadah itu? Buat kita. Allah nggak butuh, tapi Allah maha baik, kasih modal. Insya Allah. Next. Bagaimana 3 langkah meningkatkan kualitas ibadah di setiap waktu? Yang pertama, muraqabah. Kita jangan anti thariqah. Jangan anti thariqah. Karena gini, Bapak dan Ibu, umat Islam meskipun berbeda, sama. Mereka ingin menjadi orang baik. Mereka ingin diaku hamba Allah. Mereka ingin mencontoh Rasulullah. Mereka ingin masuk surga. Mereka takut neraka. Cuman caranya yang beda. Cuman metodenya yang beda. Jadi selama umat Islam beda satu sama lain, mudah-mudahan itu tidak menjadi pertikaian. Karena satu sama lain ingin diaku hamba Allah. Mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis,
mendengarkan taklim, mendengarkan tausiah, ceramah, ingin baik. Maka tadi saya bahagia ketika Pak DKM bilang cari jalan tengahnya, satu sama lain saling menghormati. Terus lagi tadi kata Pak Ustadz Anhan mengatakan di sini ragamnya banyak, Ustaz. Ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, ada Persisnya, ada di Abah Anomnya, ada yang dari Abah Anom, ada Abah Anom, ya, ada yang terus dari mana lagi, Suryalaya, ya, terus lagi ada yang dari Salafi, ada lagi banyak di sini. Alhamdulillah kita sama ingin diaku sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi. Begitu ya. Nah, di sini lanjut ya. Kita akan bahas satu persatu. Oh lagi ini. Oh, kepenuhan. Oh iya, baik. 3 langkah meningkatkan kualitas ibadah di setiap waktu itu muraqabah. Apa itu muraqabah? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Dalilnya surat An-Nisa ayat 1. Innallaha 'alaikum raqiba. Apa? Sesungguhnya Allah selalu menjaga. Izin minum ya. Ini konser terus. Alhamdulillah. Tapi saya lihat banyak juga yang batuk. Lagi musim ya. Oh iya, alhamdulillah. Next, Kang. Nih, Bapak dan Ibu, siapa yang pernah dengar kisah Nabi Yunus alaihi salam? Saya yakin pernah. Yang di dalam perut ikan. Pernah kan? Secara logika, mungkin gak ada orang yang bisa nolong Nabi Yunus? Gak mungkin ya. Oh ya, tadi saya lupa nyebutin ini jamaah tabligh ya. Alhamdulillah ada lagi rekannya. Alhamdulillah banyak ternyata di sini. Alhamdulillah. Saya senang sesuai dengan namanya al-jihad. Jahada yujahidu jahdan bahwa jahidun ya. Jahidun isim fa'il ya Ustaz ya. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kembali ke kisah Nabi Yunus. Secara logika, mungkin nggak ada orang yang bisa nolong Nabi Yunus? Nggak mungkin. Siapa yang mau nyelamatin? Lalu Nabi Yunus ketika berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu lagi bicara sama siapa? Awalnya dekatnya. Dekat. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Ada yang mengartikan dekat kekuasaannya. Terlepas perbedaan antara istawa dengan fa'ainnama tuwallu fathamma wajhullah atau min hablil warid. Ya. Di sini lihat merasa diawasin sama Allah. Bisa nggak kita bebas dari pengawasan Allah? Nggak bisa, Pak. Ketika sholat merasa nggak disaksikan sama Allah? Ini rata-rata ketika sholat merasa nggak diawasin, sampai-sampai lupa saat ruku tadi baca Fatihah atau enggak gitu.
Di dalam sholat itu luar biasa godaannya, apalagi di luar sholat. Di sini ada lagi tentang ihsan. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Kalau misalkan kita merasa dilihat oleh Allah, pas mau maksiat itu ngerem, Mbak. Contoh, bapak-bapak mau lihat wanita seksi, ingat Allah, langsung tuh, astagfirullah. Ibu-ibu mau menjelekkan suaminya, ingat Allah, enak ternyata. Maka dilatih ingat Allah itu, penuhi kalbu dengan asma Allah. Ya, next kan? Berdoa. Yang kedua berdoa untuk meningkatkan kualitas ibadah. Berdoa. Terus membicarakan Allah, tapi tidak berinteraksi dengan Allah rata-rata. Allah maha besar, Allah maha hebat, Allah pemberi rezeki. Harusnya bicarakan tentang Allah dan ngobrol dengannya. Bahasa simpelnya kayak gitu, ngobrol dengan Allah. Lihat Nabi Muhammad ngobrol nggak dengan Allah? Nabi Yunus ngobrol nggak dengan Allah? Nabi Ibrahim, Nabi Musa ngobrol nggak dengan Allah? Ngobrol. Ini kayak gini, Pak. Bapak punya anak, anaknya suka cerita, bapak saya baik banget, tapi tegas. Sopan juga bapak saya. Pokoknya jarang lah bapak-bapak kayak bapak saya gitu. Bapak bahagia nggak? Bahagia. Ada ikatan nggak? Ada. Tapi coba kalau anaknya ngomong kayak gini, selain ngobrolin bapak, Pak, terima kasih, bapak udah baik sama aku. Bapak tegas tapi mendidikku agar lebih baik lagi. Makasih ya Pak. Kira-kira lebih dekat yang mana hubungannya, Pak? Yang kedua. Cuman terkadang kita suka disibukkan dulu dengan menghafal doa-doa tanpa memahami makna. Itu benar, tapi pahami dulu. Asik Pak ngobrol dengan Allah itu. Ketika ban bocor, kesel nggak? Coba ngobrol dengan Allah. Ya Allah, bocor ban saya, tunjukin di mana. Itu justru lebih enak, Pak. Benar nggak? Terus ketika anak salah, marahin anak, ngobrol dulu nggak dengan Allah? Atau langsung marahin anak? Marahin. Coba ngobrol dulu. Ya Allah, saya mau ngasih nasihat anak saya. Berikan nasihat yang terbaik agar saya bisa enak menyampaikan kepada anak saya. Jadi saat seseorang ngobrol itu terjadi triggers effect. Komunikator bicara kepada Allah, lalu kembali dia sampaikan kepada komunikan, orang yang diajak bicara. Kondisi orang yang bicara, satu, dia akan kontrol diri, moal umbak-ambak tepuguh. Kedua, dia akan rendah hati,
tidak merasa saya paling hebat. Ketiga, muncul ketulusan dalam menyampaikan. Keempat, muncul cinta kepada anaknya. Lalu apa yang akan didapatkan oleh orang yang diajak bicara atau anak ketika diajak bicara? Satu, dia pun akan rendah hati. Kedua, dia pun akan mendengarkan. Ketiga, dia pun akan terhanyut. Dan yang keempat, dia pun akan tergerak. Sambungkan dulu ke Allah. Ustaz, bagaimana kalau begitu tidak? Ingat, itu ikhtiar kita. Allah sendiri yang menentukannya. Terus kita saat berdoa, jangan sampai membaca doa saja, tetapi sampaikan doa itu. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah mempraktekannya. Apalagi di sini banyak alim ulamanya, banyak orang yang faham. Tinggal nanti saya hanya menguatkan saja. Terus next, berdoa dengan menghadirkan hati dan rasakan. Minta ampun kepada Allah, mengakui dosa dan kesalahan yang telah dilakukan, benar-benar merasa butuh pertolongan Allah, menghadirkan antusiasi dalam berdoa. Mau dipraktekkan? Coba angkat tangannya. Lihat jari jemarinya. Dan kita katakan kepada Allah, ya Allah, ampunilah tangan ini jika dengan tangan ini hamba banyak melakukan kezaliman. Dengan tangan ini hamba bisa mengendarai motor, bisa menyetir mobil. Dan jika ketika hamba naik motor atau mobil, ternyata tangan ini justru berbelok, tidak kepada yang seharusnya. Maafkan ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah, jika dengan tangan ini hamba telah memukul istri hamba, telah memukul anak-anak hamba, padahal seharusnya mereka mendapatkan belayan dengan tangan ini. Hamba bertobat ya Allah, hamba minta ampun ya Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan kedua tangan ini, tetapi hamba menyadari belum banyak bisa menolong orang lain dengan tangan ini. Maafin hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau masih mempercayakan aku untuk mendapatkan kedua tangan ini, beserta dengan bisa digerakkan jari jemarinya. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Gimana Pak? Ada rasanya? Coba di setiap ini kita punya lagi sakit kepala nih. Ya Allah, ngobrol aja. Dan kita akui banyak dosa. Ketika dikasih sakit gigi, ya Allah, gigi saya sakit. Saya merasa dengan mulut ini saya banyak menyakiti perasaan orang tua saya, banyak menyakiti perasaan saudara-saudara muslim saya, banyak mengatakan sesuatu hal yang seharusnya tidak aku katakan. Jika seandainya sakit gigi ini bisa menjadi penghapus dosa dari kesalahan lisan ini, hamba bersedia ya Allah, hamba pasrah ya Allah, beri kekuatan hamba ya Allah. Itu asli Pak, enak dibanding kita marah-marah gitu. Itu untuk tehnya
kudu diganti gitu ku untuk domba. Oh, udah repot. Bapak-bapak yang lagi sakit kaki, ya Allah, makasih puluhan tahun Engkau memberikan sehat kaki ini, tapi dengan puluhan tahun itu ya Allah, hamba nggak mensyukuri yang seharusnya banyak hamba langkahkan ke tempat yang baik, tapi ternyata hamba banyak melakukan hal yang sia-sia, dan sekarang hamba sakit. Jika sakit ini bisa menjadi penebus dosa-dosa hamba di masa lalu, nggak apa-apa ya Allah, aku ridho ya Allah. Asalkan Engkau ngampunin saya, asalkan Engkau maafin saya, asalkan Engkau nggak marah sama saya ya Allah. Daripada kita marah-marah, Pak. Kalau dengan sakit saja kita nggak mau kembali kepada Allah, lalu bagaimana ketika malaikat Israel datang menghampiri kita dan mengatakan, aku adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu pada detik ini. Lagebeg. Kalau kita nggak membiasakan diri kembali kepada Allah, lalu bagaimana ketika malaikat Israel datang? Kita mau balik ke siapa? Kalau ketika sakit saja kita nggak mau kembali kepada Allah, ketika punya masalah nggak mau kembali kepada Allah, lalu bagaimana ketika kita mau meninggal, kita mau balik ke siapa? Kita mau menyeru siapa? Kita mau minta tolong sama siapa? Kita mau minta perlindungan kepada siapa? Kalau kita membiasakan diri zikir, baik zikir khafi ataupun zikir jahrinya, silakan. Yang diingat siapa? Allah. Ya nggak apa-apa. Ya Allah ya Karim. Kita latih lah rohani kita. Ada saya buat materi, yaitu tentang judulnya menemukan jalan pulang. Tapi nanti kalau ada jodoh diundang lagi. Sedikit lagi ya, next kan. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Ciri yang mendasar bagi orang yang bertakwa adalah sabar. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa kesabaran merupakan sebagian dari iman. Next. Kesabaran bukan semata-mata memiliki pengertian, menerima begitu saja ketidakmampuan dan identik dengan ketertindasan, bukan. Sabar sesungguhnya memiliki dimensi yang lebih pada next, pengalahan hawa nafsu yang terdapat dalam jiwa insan. As-salatu khairum minan naum. Enak sholat, enak tidur. Yang sabar, dia lawan hawa nafsunya, bangun. Yang nggak bangun, nggak sabar dalam mengalahkan hawa nafsunya. Begitu. Jadi sabar itu pengalahan hawa nafsu. Kepada Bapak dan Ibu, ditunggu kehadirannya di Masjid Al-Jihad. Insya Allah pada kesempatan malam ini jam 20.00 akan diadakan ceramah umum. Bagi yang sedang luang waktu dan sehat kan tadinya. Bagus itu. Ya, waktu luang dan sehat. Ayo waktu luang tapi gering. Susah. Ayah sehat tapi itu luang, susah. Jadi alhamdulillah berarti bapaknya sehat dan disibukkan untuk ngaji. Sok Pak, enaknya ngapain? Ngopi. Betul nggak? Kayak gitu. Tapi bapak sabar
ngalahin hawa nafsunya. Enaknya ngapain? Bobo. Enaknya ngapain? Ya main jeung anak. Tapi bapak dan ibu luar biasa. Sabar. Ngalahin hawa nafsunya untuk duduk dengerin ceramah. Terus lagi next. Sabar juga memiliki dimensi untuk apa? Mengubah sebuah kondisi baik yang bersifat pribadi maupun sosial menuju perbaikan agar lebih baik dan lebih baik lagi. Itu sabar. Jadi bukan identik dengan ketertindasan. Pak DKM sabar, pengurusnya sabar, jamaahnya sabar. Pingin masjid ini berdiri sampai sudah keluar 2,4 M. Itu sabar, terus melakukan perbaikan. Itu sabar. Dan Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Maka Allah tunjukkan saat COVID yang lain turun, ini meningkat. Ingat, itu nikmat dari Allah. Bukan karena hebatnya kita, tapi kita menjalankan sistemnya Allah, yaitu sabar. Next. Tidak sabar itu menerima kondisi buruk, pasrah dan menyerah begitu saja. Da kumaha deui atuh da itu hese jamaah. Diajak pengajian hese, ada masjid yang seperti itu. Baiklah da hese diatur masyarakat oge, vibrasi ke masyarakat. Itu awas, vibrasi itu sangat dahsyat. Begini aja Pak. Contoh. Anggap saja ini cermin. Ini cermin. Kalau cermin ini saya tembak ke botol ini, maka yang terlihat di cermin apa? Botol. Kalau saya tembak ke tablet ini, tablet. Ini tuh cermin tuh hati. Hati atau jantung? Hati di dia, jantung di dia. Tapi yang disebutkan dengan kolbu itu lokasinya di sini. Nah, ini kan orang lain bisa lihat, Pak. Maka kenapa di sini bisa bersama-sama? Saya husnudon, pengurusnya tidak menjadikan sekat, sehingga ini vibrasi itu nyampe. Kita Islam. Cuman cara pandang tentang pentakwilan yang beda. Alhamdulillah. Nanti Allah sendiri yang akan nyidang kita. Begitu ya? Itulah yang dikatakan dengan kesabaran. Disiplin beribadah, next. Adalah perasaan taat dan patuh terhadap perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah yang didasari oleh peraturan agama. Ya, sesuai dengan agama. Nah, secara khusus disiplin beribadah akan dibagi atas satu, lakukan tanggung jawab pelaksanaan ibadah adalah kesiapan untuk melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan. Dua, kepatuhan pada tata cara ibadah. Yang ketiga, ketepatan waktu ibadah. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, saya percepat 6 tips tetap istiqomah dalam beribadah. Nanti materinya saya share. Udah di-share kepada KM. Satu, Ustaz. Ini tipsnya saja saya bacakan. Memahami 2 kalimat syahadat dengan baik. Pahami ini. Materi syahadatain. Itu akan timbul istiqomah. Dan ingat, ini sangat dalam. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak hanya la ilaha illallah, tapi harus disertai dengan Muhammadur Rasulullah. Karena iblis pun dia mengakui la ilaha illallah, tapi nggak mengakui Muhammadur Rasulullah. Itu ya. Next. Yang kedua, mengkaji Al-Quran dengan menghayatinya. Nah ini ya, mengkaji Al-Quran dengan menghayatinya. Ini akan beda dibanding kita hanya sekedar membaca. Membacanya saja dapat pahala, apalagi menghayatinya.
Next, yang ketiga, iltizam. Berkomitmen, kita harus berkomitmen menjalankan perintah Allah seperti yang telah Nabi contohkan. Dan yang keempat, menjadikan kisah orang soleh sebagai teladan. Di Al-Quran banyak kisah, maka perbanyaklah membaca kisah-kisah teladan. Itu akan menginspirasi. Dan yang kelima, memperbanyak doa. Jangan lupa doa. Dan yang terakhir, saya sampaikan, bergaul dengan orang soleh. Ini akan menjadi keistiqomahan kita. Nah, itu bapak-bapak, dimulai dari memahami kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus lagi sampai kepada kita memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Terus lagi kita bergaul dengan orang yang soleh. Itu insya Allah akan membuat kita istiqomah dan bercerita, banyak membaca kisah-kisah orang-orang soleh. Itu akan membuat kita istiqomah. Dan terakhir, wallahu alam bissawab, pas jam 22. Sebagai penutup dari saya, semoga dengan momentum Isra dan Mi'raj ini menumbuhkan rasa rindu kepada Nabi, menumbuhkan kekaguman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghasilkan akhlak yang mulia yang pernah dicontohkan oleh manusia yang paling mulia. Salah satunya adalah terus meningkatkan kualitas ibadahnya, mendisiplinkan diri untuk tetap dalam kebaikan dalam beribadah. Dan yang ketiga, senantiasa kita istiqomah, meskipun sedikit tapi rutin, itulah yang Allah cintai. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan bermaksud untuk menggurui, ya, bukan bermaksud untuk mendikte, tapi semata-mata ini disampaikan sebagai watawa sabil haq, watawa saubis sabr, sebagai memberi nasihat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Hapunten kasadayana, hapunten. Sareng deui hartu nuhun, terima kasih atas segala perhatiannya karena mau mendengarkan ceramah umum ini. Semoga hati Bapak Ibu semua, akang teteh, adik-adik semua, hatinya senantiasa hidup berzikir kepada Allah dan kelak bisa berkumpul di surga yang telah Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian, saya kembalikan lagi kepada Bapak MC. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.